Kadang saya berpikir, apakah saya sudah cukup menjaga kesehatan orang tua saya? Mereka tampak baik-baik saja makan banyak buah, katanya sehat. Tapi, bagaimana jika saya salah? Saya menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata beberapa buah yang kita anggap sehat justru bisa membahayakan lansia, dan saya nggak bisa diam saja. Hari ini saya mengundang seseorang yang sudah menyelamatkan ratusan pasien lansia. Seorang dokter senior yang saya kagumi, dan saya tahu Anda juga akan merasa begitu setelah mendengarnya. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kesehatan lansia. Penulis buku Sehat di Usia Emas dan dikenal sebagai dokter yang tidak hanya menyembuhkan, tapi juga peduli sampai ke hati. Terima kasih Raka. Saya ada di sini karena saya tidak tahan melihat kesalahan kecil yang berdampak besar. Banyak lansia yang menderita hanya karena pilihan buah yang salah. Dokter kita akan mulai dari buah pertama. Ini mengejutkan saya, alpukat. Betul, banyak orang mengira alpukat selalu baik. Tapi itu jebakan. Alpukat itu superfood. Kan lemak sehat bagus untuk jantung. Ya tapi dengar baik-baik. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal. Itu bagus jika dikonsumsi dalam jumlah kecil. Tapi lansia dengan kolesterol tinggi bisa masuk perangkap. Maksudnya? Lemak sehat pun tetap lemak. Saya punya pasien namanya Bu Heni, usia 75 tahun. Setiap pagi ia makan setengah alpukat. Awalnya baik, tapi lama-lama ia merasa cepat lelah sesak napas. Wah. Setelah diperiksa kadar kolesterol dan trigliseridanya melonjak. Kenapa? Karena asupan lemak berlebih, meskipun dari alpukat. Padahal, itu bukan gorengan, bukan santan, cuma alpukat. Justru itu, karena dianggap sehat orang makan tanpa batas. Itu yang berbahaya. Bagi lansia, setiap sendok lemak dihitung. Pembuluh darah mereka sudah rapuh, jantung mereka tidak sekuat dulu. Jadi, Bu Heni harus berhenti makan alpukat. Bukan berhenti total, tapi kontrol. Saya sarankan Bu Heni ganti sebagian alpukat dengan kacang-kacangan dalam jumlah kecil yang kaya omega 3. Dan hasilnya, ia merasa lebih segar, kolesterolnya turun. Saya jadi ingat ayah saya juga suka alpukat. Sering bikin jus alpukat kental pakai susu kental manis pula. Itu mimpi buruk bagi jantung. Waduh, saya harus pulang dan cek kulkas rumah saya. Cek juga menu harian orang tua Anda. Jangan tertipu oleh kata superfood. Super pun bisa jadi racun kalau tidak dikendalikan. Teman-teman saya ingin jeda sebentar. Coba tulis di komentar Anda dari kota mana. Dan apa masalah kesehatan orang tua Anda? Yuk, kita ngobrol bersama di kolom komentar. Dan dokter, saya belum siap dengan apa yang akan kita bahas setelah ini. Katanya buah yang kedua ini sangat umum. Betul, jeruk. Dan bahayanya tersembunyi di balik rasa segar. Jeruk itu menyegarkan. Tiap pagi ibu saya selalu minum segelas jus jeruk. Saya pikir itu bagus untuk imun. Tapi dokter bilang bahaya. Banyak orang berpikir seperti itu, Raka. Tapi mari kita lihat kenyataan. Jeruk memang kaya vitamin C, tapi juga mengandung asam yang tinggi. Untuk lansia itu bisa jadi musuh dalam selimut. Bagaimana bisa? Sistem pencernaan lansia sudah tidak sekuat dulu. Asam dari jeruk bisa menyebabkan iritasi lambung, memperburuk maag, bahkan menyebabkan refluks asam atau diare. Jadi, walaupun vitamin C-nya bagus tapi bisa menyiksa lambung. Betul. Saya punya contoh nyata, Bu Reni usia 72 tahun. Setiap pagi minum jus jeruk segar. Awalnya merasa segar dan bertenaga. Tapi lama-lama ia mulai merasa mual perut kembung, bahkan sering diare. Saya rasa banyak yang seperti Bu Reni di luar sana. Masalahnya, Bu Reni tidak menyadari bahwa jeruk penyebabnya. Ia kira perutnya bermasalah karena makanan lain. Setelah pemeriksaan kami temukan bahwa vitamin C dari jeruk memperburuk kondisi lambungnya. Jadi solusi untuk Bu Reni? Saya sarankan ia mengganti jeruk dengan buah yang lebih ramah lambung seperti apel atau pir. Hasilnya gangguan pencernaannya perlahan membaik. Tapi apakah harus berhenti total makan jeruk? Tidak harus. Tapi kurangi drastis dan jangan dikonsumsi saat perut kosong.
Dan jus lebih berbahaya daripada jeruk utuh karena konsentrasinya lebih tinggi. Wah, saya baru sadar jus jeruk bisa jadi bumerang. Itulah kenapa saya selalu katakan makan buah itu bukan soal sehat atau tidak, tapi soal cocok atau tidak. Kalau begitu buah ketiga yang akan kita bahas, katanya manis sekali dan jadi favorit banyak orang. Ya, dan justru karena terlalu manis, mangga bisa jadi mimpi buruk bagi penderita diabetes. Saya yakin banyak yang akan kaget. Mangga, itu buah yang kaya vitamin C, enak segar. Bahkan sering diberikan ke orang tua saya saat mereka tidak enak badan. Betul, mangga memang terlihat menyehatkan. Tapi di balik manisnya yang menggoda, tersembunyi ancaman yang nyata, khususnya bagi lansia dengan diabetes atau masalah gula darah. Apakah karena kandungan gulanya? Tepat sekali. Mangga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Bagi lansia dengan metabolisme yang sudah melambat, mengonsumsi mangga bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Saya punya tante yang sering makan mangga muda dicocol garam. Apakah itu juga bahaya? Mangga muda lebih asam, tapi yang bahaya tetap mangga matang. Rasanya manis, kandungan gulanya tinggi. Saya punya kasus nyata, Bu Tuti, 68 tahun, penderita diabetes tipe 2. Ia pikir makan buah itu aman karena alami. Tapi tiap siang, ia makan mangga sebagai camilan. Dan itu memperburuk kondisinya. Iya, ia mulai sering merasa lapar berlebihan, pusing cepat lelah. Setelah tes kadar gula darahnya melonjak drastis. Padahal, ia tidak makan kue atau minuman manis. Ternyata, penyebabnya adalah mangga. Wah, buah manis bisa lebih berbahaya daripada permen. Untuk penderita diabetes ya, karena tubuh mereka kesulitan mengolah gula baik alami maupun buatan. Mangga bisa jadi bom manis yang meledak dalam tubuh mereka. Apa yang harus dilakukan Bu Tuti? Saya sarankan ia ganti camilannya dengan apel atau beri yang lebih rendah indeks glikemik. Setelah beberapa minggu gula darahnya mulai stabil. Jadi, kalau orang tua kita punya diabetes sebaiknya mangga dihindari. Benar. Atau minimal dikontrol dengan ketat. 1 potong kecil saja, bukan 1 piring. Dan selalu cek kadar gula darah secara berkala. Saya jadi penasaran, apakah buah berikutnya juga manis? Tidak hanya manis. Buah berikut ini kaya kalium dan bisa menghancurkan jantung dalam diam jika dikonsumsi oleh penderita penyakit ginjal. Pisang. Tepat sekali, Raka. Pisang bisa menjadi bahaya tersembunyi yang mematikan. Saya bingung, Dok. Pisang kan sering dianggap buah aman. Bahkan di rumah orang tua saya sering makan pisang sebagai camilan sore. Dan itulah jebakannya, Raka. Pisang memang sumber energi, mengandung vitamin dan serat, tapi juga mengandung kalium yang sangat tinggi. Dan itu bisa menjadi musuh bagi lansia dengan penyakit ginjal atau jantung. Kalium, bukannya itu mineral penting? Benar, kalium membantu fungsi otot dan mengatur tekanan darah. Tapi tubuh hanya membutuhkan dalam jumlah tertentu. Pada lansia dengan ginjal yang melemah, kalium tidak bisa dikeluarkan dengan efisien. Akibatnya, penumpukan kalium dalam darah, kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia. Waduh, saya belum pernah dengar itu. Izinkan saya ceritakan tentang Pak Joko, 68 tahun, penderita penyakit ginjal kronis. Setiap pagi ia makan pisang, kadang 2, sekaligus karena pikir sehat. Tapi setelah beberapa bulan, ia mulai mengalami pusing detak jantung tak teratur, bahkan sempat pingsan di luar rumah. Serius, cuma karena pisang? Ya, tes darah menunjukkan kadar kalium sangat tinggi. Jantungnya terganggu. Ia harus dirawat darurat dan langsung dilarang mengonsumsi makanan tinggi kalium. Jadi, pisang bisa jadi penyebab serangan jantung? Bagi penderita ginjal atau jantung ya. Kalium yang menumpuk bisa memengaruhi sistem listrik jantung, menyebabkan aritmia, atau bahkan henti jantung mendadak. Itu mengerikan. Jadi bagaimana caranya memastikan orang tua kita aman? Pertama, cek fungsi ginjal secara berkala. Kedua, konsultasi ke ahli gizi atau dokter sebelum mengatur pola makan. Dan tentu saja batasi konsumsi pisang jika ada riwayat gangguan ginjal. Dokter, saya yakin banyak penonton saat ini mulai berpikir ulang soal buah di rumah mereka. Dan itu bagus,
Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin minta satu hal lagi dari penonton. Kalau Anda merasa topik ini penting, tolong tulis angka 1 di komentar. Tapi kalau Anda merasa biasa saja, tulis 0. Jangan malu-malu ya, ini buat bantu kami tahu apa yang Anda butuhkan. Dokter buah berikutnya, katanya baunya menyengat dan rasanya luar biasa. Tapi juga bisa membuat tekanan darah melonjak tajam. Durian si raja buah yang bisa menjadi raja masalah bagi lansia. Durian itu buah favorit banyak orang. Bahkan kakek saya bilang, nggak ada durian nggak lengkap hidup. Tapi sekarang saya malah takut, Dok. Dan kamu berhak takut, Raka. Durian memang nikmat. Tapi nikmat yang berbahaya bagi lansia, terutama yang punya tekanan darah tinggi atau diabetes. Tapi durian kan alami, bukan makanan olahan. Alami bukan berarti aman. Durian tinggi kalori lemak dan gula. Kombinasi mematikan bagi lansia dengan metabolisme lambat. Bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan lonjakan gula darah dalam waktu singkat. Saya jadi ingat, waktu lebaran paman saya makan durian 2 biji besar, lalu merasa lemas dan pusing. Itu bisa jadi tanda lonjakan tekanan darah atau hiperglikemia. Saya punya kisah nyata Pak Wira 70 tahun. Beliau penderita diabetes dan hipertensi. Suatu malam ia makan sepiring durian sebagai camilan. Dan apa yang terjadi? Setelah makan, ia merasa pusing, napas, berat badan gemetar. Keluarga langsung bawa ke rumah sakit. Hasilnya gula darah melonjak tinggi dan tekanan darahnya mendekati batas krisis. Wah, saya merinding dengarnya. Durian bisa merusak keseimbangan tubuh lansia yang sudah rapuh. Kandungan gulanya tinggi, bisa mencapai 27 gram per 100 gram. Plus lemak dan kalium ini kombinasi yang menekan jantung dan pembuluh darah. Jadi, apakah durian harus dihindari total? Bagi lansia dengan penyakit metabolik seperti diabetes atau hipertensi, sebaiknya dihindari. Kalaupun ingin sekali hanya sedikit dan harus didampingi tenaga medis atau ahli gizi. Pak Wira sekarang bagaimana? Setelah kejadian itu ia sadar. Sekarang ia sudah mengganti durian dengan buah rendah gula seperti buah naga atau apel hijau. Tekanan darahnya mulai stabil dan gula darahnya terkontrol. Ternyata hanya karena satu buah kita bisa kehilangan stabilitas seluruh tubuh. Dan ingat pada usia emas, stabilitas adalah segalanya. Satu lonjakan bisa jadi bencana. Baiklah, kita sudah sampai buah kelima. Dan sekarang buah keenam. Katanya warnanya kuning cerah, rasanya manis sekali. Benar dan sangat disukai anak-anak maupun orang tua. Tapi bagi penderita diabetes lansia nangka adalah bom gula tersembunyi. Nangka? Bukannya itu camilan sehat, Dok? Rasanya manis tapi dari buah alami. Itulah perangkapnya, Raka. Nangka memang alami tapi mengandung gula dalam jumlah tinggi. Bagi lansia dengan diabetes nangka bisa jadi pemicu hiperglikemia yang berbahaya. Saya suka nangka biasanya dicampur kolak atau dimakan langsung. Itu dia. Nangka sudah manis alami tapi sering dipadukan dengan santan dan gula merah. Kombinasi maut bagi lansia yang metabolisme gulanya tidak lagi stabil. Cerita nyata lagi, Dok. Tentu. Pak Fadil 74 tahun penderita diabetes tipe 2. Setiap ada acara keluarga, ia makan nangka merasa aman karena bukan kue. Tapi gejala mulai muncul, haus berlebihan, lelah, sering pusing. Dan ternyata gula darahnya melonjak drastis. Dokter akhirnya menyarankan mengganti nangka dengan apel atau per buah dengan indeks glikemik rendah. Setelah beberapa minggu gejalanya berkurang dan ia merasa lebih sehat. ternyata meskipun dari alam nangka tetap bisa menjadi penyusup, diam-diam ke sistem tubuh lansia. Tepat sekali. Dan ingat yang alami belum tentu aman, apalagi jika dikonsumsi tanpa kontrol. Dokter dari 6 buah yang kita bahas alpukat jeruk mangga, pisang durian, dan nangka semuanya terlihat sehat. Tapi ternyata ada sisi tersembunyi yang bisa menghancurkan hidup lansia kita. Dan itulah yang saya ingin semua orang pahami. Buah tidak salah. Yang salah adalah cara kita memilih memberi dan mengonsumsinya. Jadi solusinya? Kendalikan jumlah. Pilih buah dengan indeks glikemik rendah. Contohnya apel pir beri buah naga
Dan jangan lupakan air kelapa asli segar menstabilkan elektrolit dan aman jika tidak ditambah gula. Saya yakin hari ini banyak penonton yang baru sadar bahwa pilihan buah bisa menentukan kualitas hidup lansia. Betul. Dan saya mohon mulai hari ini periksa kulkas Anda. Tinjau ulang apa yang Anda berikan kepada orang tua. Karena satu kesalahan kecil bisa membawa dampak besar. Terima kasih banyak Dr. Siti. Saya sendiri akan pulang dan bicara langsung dengan ibu saya soal semua ini. Saya percaya perubahan kecil yang dimulai dari rumah akan menyelamatkan banyak nyawa lansia. Teman-teman, jika Anda ingin orang tua tetap sehat di usia emas, mulailah dari apa yang mereka makan setiap hari. Jangan sampai niat baik memberi buah malah menjadi awal dari masalah besar. Dan seperti janji saya di awal video, Anda telah mengetahui rahasia mengubah hidup di usia emas. Gunakan itu, terapkan, sebarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang tercinta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan ingat, sehat di usia tua dimulai dari pilihan sederhana seperti memilih buah yang tepat.